Halo, selamat datang di edukasi hari keempat, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wah, edukasi keempat ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus sarapan. Wow, ya, karena sebagian besar orang, bahkan Rika dulu ya, itu tidak terlalu mementingkan sarapan, ya, dan sarapan itu ya hanya sekedar berlalu saja. Mungkin karena sebagian besar orang yang pagi harinya itu sangat sibuk dengan kegiatan pagi yang ke kantor, anak-anak harus sekolah, dan lain sebagainya ya. Dan kalau Rika dulu itu pagi harinya itu tidak sarapan karena pengen turun berat badan. Ternyata salah. Disinilah kita penting sekali adanya pengetahuan kenapa kok sarapan itu sangat penting untuk menunjang kebugaran kita dalam satu hari. Oke. Yang pertama-tama kita harus melihat dulu ya alasan kenapa sarapan itu penting. Yang pertama adalah memenuhi nutrisi seimbang. Jadi pada saat kita baru bangun tidur, teman-teman dan Bapak Ibu semua, organ tubuh kita yang setelah mengalami adanya perbaikan pada saat kita tidur, dibangun tidur itu harus diberikan makanan, harus diberikan nutrisi, ya. Dan boleh apa saja nutrisi yang harus masuk, itu yang paling penting kita baru bangun tidur nggak langsung make badan kita aja, tapi kita kasih makan dulu ya, dirawat dulu. Nah terus yang kedua, sarapan itu adalah sumber energi. Bagaimana tidak, kita itu memulai aktivitas kita dari pagi hari ya. Aktivitas itu nggak hanya sekedar bekerja atau olahraga. Nah, bergerak kecil aja sudah memerlukan aktivitas. Dan organ tubuh kita pada saat kita diam saja, organ tubuh kita juga sudah bekerja. Disitulah kita memerlukan sumber energi agar tercapai kestabilan energi dalam satu hari ya. Itulah pentingnya mengapa kita harus sarapan. Yang ketiga, berat badan tetap ideal. Nah, kenapa nih? Dulu padahal Rika mikirnya kalau misalnya nggak sarapan, itu Rika bisa turun berat badan. Ternyata itu salah. Malah kalau misalnya kita sarapan, sangat penting untuk mencapai body ideal. Karena begini, jika kita sarapan, pagi-pagi perut kita udah terisi ya, maka pada saat kita beraktivitas itu sangat nyaman perutnya. Dan untuk menunggu jam makan siang, sore dan malam, itu kita akan sangat nyaman menunggunya ya. Jadi jika tidak sarapan, maka akan cepat lapar. Sebelum makan siang, kita akan bisa mengambil makanan-makanan sembarangan ya, yang tentunya tinggi kalori. Nah, dan yang keempat, sarapan itu bisa mengurangi resiko diabetes. Wah, mengapa? Oke, kita lanjut lagi ya. Pada umumnya, sarapan kita adalah seperti ini. Ayo coba teman-teman, yang mana sarapannya dahulu? Apakah burger yang 400 kalori? Apakah bubur ayam yang rata-rata 500 kalori? Atau nasi goreng yang 500 kalori? Atau roti ya yang ada selai, yang ada daging, telur yang 350 kalori, atau soto yang 600 kalori. Nah, sarapan seperti ini itu sifatnya tinggi lemak, tinggi karbohidrat, dan tinggi kalori. Sedangkan mereka rendah banget nutrisinya. Nah, ini namanya kalori kosong. Ingat kan di edukasi pertama?
Nah, mungkin ada saja yang sarapannya hanya sekedar pisang ya, atau ada yang sekedar kue jajanan pasar, kopi, teh. Mungkin ada yang seperti itu sarapannya. Jadi bisa kita bongkar kalorinya. Kalau misalnya kue jajanan pasar ya tanpa ada gula tambahan itu rata-rata 150 sampai 200 per piecesnya. Wow, tinggi juga ya, padahal nutrisi di dalamnya itu juga rendah, cuma ada karbohidratnya. Oke, teman-teman, yang perlu kita pahami adalah seperti ini. Jika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi karbo, tinggi lemak, namun rendah nutrisi di pagi hari, teman-teman bisa lihat di grafik yang paling kiri pertama atas ya. Itu membuat gula darah kita akan melonjak naik, teman-teman. Dan jika kita berkali-kali mengkonsumsi ini dalam satu hari, maka kadar insulin kita akibat dari gula yang cepat naik itu akan naik pula. Dan disinilah diperlukan pankreas yang bekerja keras ya. Berkali-kali kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dari karbohidrat dan dari lemak, berkali-kali juga kita memaksa pankreas untuk menghasilkan insulin yang banyak. Lama-kelamaan pankreas pasti akan lelah ya. Nah, teman-teman bisa lihat makanan yang tinggi gula itu menyebabkan hungry, rasa lapar yang cepat ya, karena dia akan menghasilkan gula yang sangat cepat dan sangat tinggi dan akan turun secara cepat juga, sehingga gampang kenyangnya, gampang juga laparnya. Begitu. Nah, ini akan mengakibatkan kita yang banyak aktivitas itu akan makan seadanya saja. Nah, berikutnya, jika kita tidak sarapan ya, di kurva atas yang kanan, teman-teman akan merasakan lapar di dalam tubuhnya karena tidak ada nutrisi yang sama sekali masuk ke dalam tubuh. Walaupun kita terbiasa ya, tapi tubuh itu akan lapar. Nah, pada saat kita siang makan seperti yang tadi ya, yang tinggi gula, tinggi lemak, nah sama aja ceritanya. Itu akan juga membuat pankreas kita akan cepat lelah ya. Nah, sarapan yang ideal seperti apa sih? Kita akan berjuang untuk mencari sumber protein agar bisa kurvanya seperti di bawah. Level gula, sugar levelnya itu selalu dalam keadaan normal, sehingga kita memiliki pankreas itu akan terawat dengan baik ya. Kerja dia tidak terlalu keras, turunnya juga tidak terlalu menukik, sehingga proses dari pencernaan, proses dari gula di dalam tubuh kita itu akan berjalan dengan normal, dan kita tentunya akan bisa merawat pankreas secara baik seumur hidup ya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua, bagaimana kita bisa menyeimbangkan nutrisi yang masuk? Apakah kita memerlukan protein yang sangat banyak ya, karena tadi sarapan ideal itu pentingnya berisi protein. Nah, ini dia. Jadi kita memerlukan protein itu sebesar 30% ya. 30% protein, karbohidrat yang berupa serat, bukan karbohidrat yang simpel ya, yang berupa gula, tapi kita memerlukan karbohidrat yang berupa serat itu 40%. Nah,
30%-nya kita memerlukan lemak baik dari omega 3. Persentase ini dari apa sih dihitung? Dari jumlah kalori kita masing-masing. Wah, jadi sekarang sudah bisa menghitung ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jika Rika misalnya punya angka kalori 1200, maka 40%-nya kalorinya itu berupa karbohidrat berupa serat ya. 30%-nya itu berupa protein dan 30%-nya lagi berupa lemak dalam omega 3. Dan tentunya harus diisi istirahat yang cukup, hidrasi atau minum air, dan olahraga. Nah, kita sangat gampang sekali untuk mencarinya, dibantu dengan Formula One ya. Jadi sangat bisa kita dapatkan jika kita memiliki Formula One Shake, karena di dalamnya itu sangat rendah kalori, nutrisinya sangat tinggi dan sangat lengkap ya. Kita bisa mendapatkan kelengkapan nutrisi seperti tadi di dalam shake, karena di dalamnya itu terdiri dari protein, serat, vitamin mineral berupa kalsium ya, dan banyak sekali fitonutrien, makronutrien, mikronutrien yang ada di dalamnya. Sangat gampang ya. Dan di dalam Herbalife produk itu terdapat personalized protein powder. Nah, ini dia adalah protein tanpa lemak, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Karena jika kita mencari protein di luar sana dari protein nabati dan protein hewani, tentunya di dalamnya masih ada terdapat lemak ya, seperti ayam boiler atau dari ikan laut ya. Dan cara pengolahannya juga kita bisa mendapatkan lemak di dalamnya. Namun di dalam personalized protein powder, jika ditambahkan di dalam Formula One Shake kita, itu akan menambahkan protein di dalam tubuh kita, sehingga kita nggak capek-capek lagi harus banyak-banyak dari makanan ya, harus kilo-kiloan. Itu kita cukup bisa mendapatkannya dari personalized protein powder, sehingga kita bisa membangun massa otot dan akan membuat rasa kenyang lebih lama. Itu yang membuat program weight management kita akan semakin baik hasilnya. Nah, begitulah teman-teman dan Bapak Ibu semua, bagaimana pentingnya sarapan dan pentingnya protein serta seimbangnya nutrisi di dalam tubuh kita. Tentunya kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman semua mendengarkan, artinya kita itu harus tepat waktu makan ya, dan kita juga harus seimbang protein dan nutrisi lainnya. Itu yang akan membuat tubuh kita akan menjadi lebih berenergi, kebugaran akan semakin meningkat, dan kesehatan akan semakin baik. Oke, shake-nya adalah sarapan yang praktis, ideal, dan sehat. Terima kasih.